datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1468. Panggilan Greg mengejutkan Jasper. Ketika Jasper meminta Greg untuk memulai sebuah perusahaan manufaktur ponsel, itu untuk persiapan kebangkitan smartphone dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Pembuatan ponsel bukanlah tugas yang mudah bahkan pada tahun 2020, jadi Jasper tidak berharap Greg berbuat banyak. Yang penting adalah membuat pengaturan di rantai pasokan yang relevan terlebih dahulu, yang biasa dikenal dengan mengukir posisi. Industri telepon seluler adalah industri yang sangat penting bagi Jasper di masa depan. Kepentingannya adalah yang kedua setelah dua perusahaan, Abilon dan Trizone, dan di hati Jasper, prioritasnya bahkan lebih tinggi daripada perusahaan real estate-nya. Lagi pula, industri real estate terlalu berorientasi pada kebijakan dan ingatannya tentang kehidupan masa lalunya telah membuktikan bahwa pemerintah tidak selalu dapat mendukung perkembangan industri real estate. Oleh karena itu, Jasper tidak hanya meminta Greg untuk mendirikan perusahaan manufaktur ponsel, tetapi juga menjalankan perusahaan manufaktur peralatan elektronik yang selalu mengerjakan proyek-proyek terkait. Satu-satunya masalah adalah bahwa ini bukan tugas yang mudah. Karena itu, selain menyediakan modal, Jasper tidak banyak membantu Greg. Namun, sekarang Greg digugat. Apa yang terjadi? Jasper bertanya dengan cemberut. Itu karena aku terlalu ceroboh. Greg tersenyum masam dan menjelaskan keseluruhan cerita. Setengah tahun yang lalu, saya menemukan tim dengan dana yang Anda berikan kepada saya dan mengundang mereka untuk bergabung dengan perusahaan. Pemimpin tim ini adalah Eric Whitman. Dia awalnya adalah kepala desainer di Fliegen, perusahaan domestik pertama yang memproduksi ponsel di Nim City. Setelah bergabung dengan perusahaan, dia memimpin tim untuk mengatasi beberapa tantangan berturut-turut. Prototipe kami berhasil dikembangkan minggu lalu. Tapi saya tidak menyangka berita ini akan bocor. Fliegen tahu tentang ini, dan mereka mengatakan bahwa ponsel kami menggunakan teknologi yang dipatenkan mereka dan mereka ingin membawa kami ke pengadilan. Ketika Jasper mendengar ini, dia mengangkat alisnya. Dia tahu Fliegen, perusahaan ini tidak asing baginya. Ketika Nokia mendominasi pasar ponsel di seluruh dunia, masih ada beberapa perusahaan individu di negara ini yang menguasai setengah dari pasar. Fliegen adalah salah satunya. Saat puncaknya, mereka menguasai 30% pasar ponsel di tanah air. Di era di mana Nokia dipuja, ini hampir merupakan keajaiban. Sementara itu, Fliegen memulai era pemalsuan ponsel domestik dengan perusahaan lain bernama Goldie. Kebanyakan orang mungkin tidak tahu bahwa undian tenda LED banner pertama kali dikembangkan oleh Fliegen. Setidaknya di industri ponsel dalam negeri saat ini, Fliegen bisa dibilang sebagai raksasa. Itu jelas tidak sebanding dengan perusahaan baru yang baru saja didirikan Greg. Kalau begitu, mengapa Fliegen menargetkan Greg? Apakah kita benar-benar melakukan pelanggaran paten? Jasper mengajukan pertanyaan penting. Ini juga masalah prinsip. Jika mereka benar-benar melakukan ini, maka tidak peduli berapa banyak kerugiannya, Jasper hanya bisa membuat Greg membayar biaya kompensasi dan menghentikan pelanggaran. Sama sekali tidak. Nada suara Greg tegas dan marah. Kau tahu aku tidak akan pernah melakukan hal semacam ini. Setelah kejadian itu, Eric dan saya belajar dengan timnya untuk waktu yang lama. Kami menemukan bahwa paten yang dilanggar yang disebutkan Fliegen pada awalnya adalah paten pribadi yang dimiliki oleh Eric sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan Fliegen sama sekali. Eric juga mengatakan kepada saya bahwa bos Fliegen, Vinnie Goldman, selalu sangat tidak puas dengan pengunduran dirinya. Dia bahkan pernah mengatakan bahwa perusahaan manapun di Summerland yang berani mempekerjakan Eric dengan sengaja menentangnya. Saya pikir ini adalah bos Fliegen, Vinnie, balas dendam terhadap saya dan Eric. Wajah Jasper menjadi gelap dan dia berkata, "Di mana kamu sekarang?" "Di kota Nim. Saya berencana untuk datang dan berbicara dengan Vinnie hari ini untuk melihat apakah masalah ini dapat diselesaikan secara damai." Greg menghela nafas sedikit dan berkata, "Fliegen tidak takut dengan proses pengadilan, tapi kami tidak mampu membayarnya. Investasi sebelumnya dalam penelitian dan pengembangan sangat berat, dan sekarang perusahaan sudah sangat kekurangan dana. Kami akhirnya mendapatkan produk batch pertama dan kecuali kami bisa memasukkan produk ke pasar dan mulai menghasilkan uang, akan sulit bagi perusahaan untuk terus beroperasi. Selain itu,
Kami hampir selesai dengan investasi dalam iklan. Jika gugatan dengan Fliegen ini tidak diselesaikan, kami tidak akan dapat membawa produk ke pasar. Ketika itu terjadi, bahkan uang yang diinvestasikan dalam iklan akan sia-sia dan kami akan dibebani dengan banyak pelanggaran kontrak. Saya pikir Vinny tahu ini, jadi dia memilih untuk mengambil tindakan pada saat kritis ini. Kota Nim tidak jauh dari kota Waterhoof. Itu hanya 1 jam ditambah berkendara dari Waterhoof City melalui jalan raya. Menurut rencana Jasper, dia hanya akan bertemu dengan orang penting berikutnya keesokan harinya. Oleh karena itu, Jasper berkata langsung, kamu harus berbicara dengan mereka terlebih dahulu. Saya kebetulan berada di Waterhoof City sekarang. Anda harus selesai pada saat saya sampai di kota Nim. Kami akan membicarakan secara spesifik ketika kami bertemu. Greg menjawab dengan penuh semangat, kamu akan datang. Itu hebat. Kita akan bicara begitu kau sampai di sini. Setelah dia menutup telepon, Jasper meminta Julian untuk berbalik menuju jalan raya menuju Nim City. Setelah memikirkannya, dia menelepon Wendy di Nauritus City lagi dan memintanya menggunakan sumber daya perusahaan untuk menyelidiki Fliegen dan bosnya, Vinny Goldman. Ketika Jaspers Bentley pertama kali bergabung dengan jalan raya, Nim City berada lebih dari 90 km jauhnya. Berdiri di pintu masuk pabrik Fliegen yang menempati area yang luas dan mengesankan, Greg berkata dengan emosional, saya ingin tahu kapan perusahaan kami akan tumbuh hingga skala ini. Eric, yang tidak asing dengan tempat ini, tertawa kecil dan berkata, jangan khawatir, kamu akan segera mendapatkannya. Vinny tidak mudah untuk dihadapi, dan dia memiliki temperamen yang mengerikan dan kepribadian yang mendominasi. Tuan Costa, Anda harus siap secara mental. Dihadapkan dengan pengingat Eric, Greg mengangkat bahu dan berkata, kami di sini untuk menghilangkan permusuhan apapun, bukan untuk bertarung. Kami mungkin dia lemah sekarang, tetapi saya tidak ragu untuk menundukkan kepala sekarang sehingga perusahaan kami akan berkembang. Selain itu, kami juga membawa sertifikat paten pribadi Anda. Saya berani mengatakan bahwa kami bersikap masuk akal. Kami berada di atas angin, jadi tidak peduli seberapa sombongnya dia tidak akan melewati batas. Melihat Greg yang percaya diri, Eric sedikit khawatir. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Costa, kamu belum berurusan dengan Vinny. Anda tidak tahu bagaimana dia. Jika orang ini begitu mudah untuk dihadapi, saya tidak akan meninggalkan perusahaan tempat saya bekerja selama lebih dari 10 tahun. Greg menepuk bahu Eric dan berkata dengan berani, tidak masalah apakah dia baik atau buruk, aku masih harus menemuinya, bukan? Sementara mereka berbicara, keduanya memasuki gedung kantor Fliegen. Bab 1469. Agar sebisa mungkin tidak menarik perhatian dunia luar, perusahaan manufaktur ponsel yang didirikan Greg itu tidak menggunakan nama JW. Setelah menjadi terkenal di industri ini di masa depan, Jasper dapat mengubahnya kembali dan mengintegrasikannya ke dalam grupnya. Namun, saat ini, perusahaan manufaktur ponsel yang berdiri kurang dari setengah tahun lalu itu masih bernama Blau Mobiles sesuai keinginan Greg. Jasper datang ke lokasi Blau Mobiles, sebuah distrik komersial yang baru dikembangkan di pusat kota Nim City. Tata letak dan konstruksi keseluruhan tempat ini mencerminkan proyek Sungai Southwest. Pada awalnya, pemerintah kota Nim juga meminta saran dari JW Real Estate. Ada 6 hingga 8 lantai di gedung komersial, dan ruang kantor saat ini untuk Blau Mobiles menempati 2 lantai penuh. Pintu lift segera terbuka, dan Jasper datang ke meja depan setelah berjalan menyusuri koridor. Halo, saya teman Greg Costa, apakah dia kembali? Seorang gadis muda yang cantik duduk di meja depan. Ketika dia mendengar Jasper memanggil nama bosnya, dia tidak berani menunda-nunda. Bapak, Costa keluar dan dia belum datang. Bisakah saya menghubungi sekretarisnya untuk Anda? Resepsionis bertanya dengan sopan. Tentu, Jasper mengangguk. Segera, seorang sekretaris yang diberitahu oleh Greg melalui telepon bergegas. Dia adalah seorang wanita cantik berusia 30-an. Halo, apakah Anda Tuan Lin? Saya sekretaris Pak Costa. Nama saya Veronica Lin. Meskipun Veronica tidak tahu bahwa Jasper adalah bos perusahaan yang hanya duduk di belakang layar, sikap dan nada Greg ketika dia memberi perintah membuatnya sadar bahwa Tuan Lin yang masih sangat muda ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Inilah alasan di balik nada dan sikap sopannya. Halo, Jasper tersenyum dan menjabat tangannya. Saya Jasper Lin.
Bapak, lain, tolong ikut aku. Pak Costa mengatakan kepada saya bahwa dia akan kembali segera setelah dia menyelesaikan pekerjaannya karena Anda tiba sebelum dia, Anda dapat beristirahat di kantornya, kata Veronica dengan hormat. Jasper memasuki Blue Mobiles dengan Veronica memimpin. Namun, dia tidak langsung masuk ke kantor Greg. Sebagai gantinya, dia berjalan di sekitar area kantor terlebih dahulu. Meskipun Veronica tidak tahu apa yang ingin dilakukan Jasper, dia tetap berada di sisinya dengan waspada. Jasper dengan jelas memeriksa kondisi semua orang dan semua yang ada di Blue Mobiles yang berada di bawah kepemimpinan Greg. Untuk kepuasan Jasper, meskipun sebagian besar karyawan Blue Mobiles adalah anak muda, mereka memiliki gaya kerja yang ketat. Selain itu, area kantor juga sangat rapi. Itu tampak seperti perusahaan yang berkembang pesat. Tampaknya Greg mulai mengembangkan keterampilan manajemennya. Setelah melihat semua ini, Jasper masuk ke kantor Greg. Apakah Tuan Costa bekerja di sini? Jasper bertanya penasaran, melihat kantor kecil yang hanya dipisahkan oleh kaca yang diletakkan di sudut area kantor umum. Meskipun ada tirai, tidak ada banyak privasi karena dikelilingi oleh kaca. Apalagi kantornya sangat kecil dan tidak terlihat seperti kantor bos biasa. Bapak, Costa mengatakan dia dapat melihat status semua karyawan secara sekilas dari tempat ini, dan juga lebih mudah untuk berkomunikasi dengan semua orang mengenai potensi masalah setiap saat, kata Veronica dengan sentuhan kekaguman di matanya. Setelah mengangguk, Jasper melihat tempat tidur sederhana di belakang meja. Ada bantal dan selimut di atasnya, jadi jelas seseorang sering tidur di sini. Karena perusahaan baru berdiri, banyak yang harus diurus dan sistemnya belum sempurna. Oleh karena itu, kebanyakan hal mengharuskan Tuan Costa untuk mengambil keputusan secara pribadi. Oleh karena itu, Tuan Costa lebih sering memilih untuk tidur di perusahaan. Kali ini, Veronica berinisiatif menjelaskan. Bab 1470. Bagus. Jasper mengangguk, diam-diam menyetujui Greg. Semua hal dipertimbangkan, seseorang yang bisa merendahkan dirinya dan menanggung kesulitan layak untuk mempercayakan banyak hal, bahkan jika kemampuannya terbatas. Filosofi pekerjaan Jasper adalah melihat karakter sebelum kemampuan. Tidak peduli seberapa baik kemampuan mereka, jika karakter mereka buruk, maka mereka ditakdirkan untuk tidak pernah bisa menangani bisnis besar. Selain itu, kemampuan Greg tidak buruk. Kamu harus duduk dan istirahat. Aku akan keluar sekarang. Anda dapat menelepon saya kapan saja Anda membutuhkan sesuatu, karena saya akan berada di sebelah, kata Veronica. Setelah Jasper melambaikan tangannya dan memecat Veronica, Jasper tidak repot-repot bersikap sopan. Dia duduk tepat di kursi Greg sebelum menyalakan komputer dan mulai memeriksa informasi tentang Fliegen dan Vinnie Goldman yang telah dikirim Wendy. Cincin-cincin. Ponsel Jasper berdering. Jasper, yang sedang membaca informasi, mengangkat telepon. Sialan, di mana kamu? Suara marah Henry datang dari telepon. Jasper menepuk dahinya dan berkata sambil tersenyum, aku hampir lupa bahwa aku meninggalkanmu di hotel dan mengabaikanmu. Aku di kota Nim sekarang. Tadi malam, Jasper dan Henry meninggalkan Harbor City bersama. Hal terpenting saat ini adalah memanfaatkan momen untuk menarik sebanyak mungkin kekuatan aktif sebelum pertempuran terakhir. Ini harus dilakukan oleh Jasper sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikannya. Adapun Henry, mudah dimengerti bahwa orang ini tidak bisa tinggal di Harbor City sama sekali. Lebih buruk lagi, itu selama periode yang begitu penting. Karena itu, Zachary juga khawatir Henry akan terus berkonflik dengan keluarga Atticus jika dia tetap tinggal di Harbor City. Bagaimanapun, Henry yang membakar Empire Med masih menjadi pembicaraan di kota. Selama waktu sensitif ini, akan lebih aman bagi Henry untuk mengikuti Jasper kembali ke daratan. Sial, apakah kamu masih manusia? Saya menemukan mitra bisnis untuk Anda, namun Anda meninggalkan saya di hotel. Kata Henry sambil merasa kesal. Jasper terkejut. Kau menemukanku pasangan. Hehe. Dalam hubungan yang sedekat hubungan Henry dan Jasper, keluhan mereka sering kali merupakan olok-olok tanpa berpikir yang tidak mereka ingat sama sekali. Karenanya, perhatian Henry langsung teralih. Orang kampung yang super kaya. Uang keluarganya tidak kurang dari keluarga kaya manapun. Meski begitu, mereka tidak memiliki status sosial yang menonjol, sehingga mereka selalu ingin masuk ke lingkaran kelas atas yang sebenarnya. Anak ini muncul tepat pada waktunya.
Saya berpikir bahwa Anda paling membutuhkan dukungan keuangan saat ini, bukan? Jadi saya membawa anak ini ke sini tepat pada waktunya. Jasper dengan cepat menyaring bos besar Harbor City sesuai dengan karakteristik yang disebutkan Henry di kepalanya. Namun, ia menyadari bahwa banyak individu yang bertemu dengan karakter yang digambarkan. Lagi pula, hanya 4 keluarga kaya yang benar-benar kelas atas di Harbor City. Ada banyak kekayaan baru lainnya juga, tetapi jarang Henry mau mengakui kekayaan mereka. Berhenti menebak. Mereka tidak di Harbor City. Mereka dari Nawait. Kalimat Henry menyebabkan mata Jasper berbinar. Para penarik dari manufaktur semikonduktor Nawait. Kali ini, Henry terkejut. Bagaimana kamu bisa menebak? Apakah kamu manusia atau hantu? Jasper sedang dalam suasana hati yang baik sekarang. Dia bertanya, di mana kalian? Kami menunggumu di Waterhoof City, jawab Henry. Berhenti menunggu. Datanglah ke kota Nim sekarang. Anda telah melakukan perbuatan baik. Jasper tertawa dan berkata, pada saat yang sama, pintu kantor terbuka. Greg masuk duluan. Saat Jasper mengangkat kepalanya untuk meliriknya, senyum di wajahnya menghilang. Itu segera diganti dengan kemarahan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.